Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang utama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat sempat dan sehat, sehingga teman-teman semua dapat menyaksikan video singkat saya ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Supriyanto dari kelas KPI 2A dengan nomor induk mahasiswa 2012111035. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan salah satu materi hadis dakwah, yaitu materi tentang bab motivasi berdakwah. Sebelum saya menyampaikan apa itu motivasi berdakwah, saya akan menyampaikan sedikit penjelasan atau pengertian dari dakwah itu sendiri. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yad'u, dakwan, yang diartikan sebagai mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Pada tataran praktik, dakwah harus mengandung dan melibatkan 3 unsur, yaitu penyampaian pesan, kemudian informasi yang disampaikan, dan penerima pesan. Namun dakwah mengandung pengertian yang lebih luas dari istilah-istilah tersebut, karena istilah dakwah mengandung makna sebagai aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan munkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Jadi dapat kita simpulkan, dakwah merupakan suatu usaha untuk mengajak, menyeru, dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah Subhanahu wa taala guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Usaha mengajak dan mempengaruhi manusia agar pindah dari situasi ke situasi yang lain, yaitu dari situasi yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala menuju ke situasi yang sesuai dengan petunjuk dan penuh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim diwajibkan untuk menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia, sehingga mereka dapat merasakan ketentraman dan kedamaian. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi berdakwah. Apa itu motivasi? Motivasi adalah sebuah dorongan. Jadi motivasi berdakwah dapat kita artikan sebagai dorongan dari dalam diri seseorang dalam usahanya untuk memenuhi keinginan dalam mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dan kebahagiaan seseorang muslim di dunia dan di akhirat. Dalam proses dakwah, jaminan rasa aman dapat direalisasikan dalam bentuk situasi dan kondisi kehidupan di lingkungan masyarakat di mana dakwah dapat dijalankan. Maka masyarakat dengan mudah akan terdorong untuk menerima dan diaktualisasikan dalam perilaku pribadinya. Akan tetapi sebaliknya, jika aktivitas dakwah mengandung ancaman dari luar, maka sudah pasti mereka akan menolak, bahkan antipati terhadap kegiatan dakwah. Dakwah merupakan suatu proses motivasi agar manusia melakukan kebaikan dan melarang manusia berbuat kemungkaran. Motivasi dakwah diperlukan sebagai upaya menjunjung nilai-nilai yang dalam masyarakat, baik itu masyarakat Islam maupun non-Islam, sebagai upaya memberikan kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana dalam sejarah dakwah,
Pada awalnya suku Quraisy memandang dirinya lebih mulia dibandingkan suku-suku lainnya yang ada di bangsa Arab. Namun pada akhirnya kaum Quraisy tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Ketundukan suku Quraisy itu sama artinya menyerahkan semua kekuasaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad menjalankan risalahnya, Nabi Muhammad tidak membedakan antara kenabian dengan kekuasaan, sehingga bangsa Arab sampai sekarang menjadi bangsa yang penuh kemakmuran karena dilandasi motivasi yang senantiasa hidup ini sebagai ladang berdakwah. Selama ini hambatan dakwah pasti akan selalu datang. Hambatan dakwah tersebut antara lain yang pertama, kepribadian seseorang dai itu sendiri, di mana pribadinya yang kurang dapat diterima seperti watak yang keras, angkuh, kaku, sombong, atau sifatnya yang tidak terpuji dan tingkah lakunya yang tidak mencerminkan seorang dai. Yang kedua yaitu materi yang disampaikan kurang tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak sesuai dengan kadar kemampuan. Yang ketiga yaitu teknis penyampaian dakwah tidak sesuai dengan keadaan orang yang menerima. Yang keempat, media yang dipergunakan tidak banyak menunjang keberhasilan dakwah. Dan yang kelima, motivasinya rendah dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas berdakwah. Motivasi dakwah akan berhasil apabila diselaraskan dengan tujuan dakwah yang dimiliki oleh pelaku dakwah, dengan tujuan yang dimiliki oleh orang perorangan dan ataupun sekelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi atau umat. Motivasi pelaku dakwah akan menentukan keberhasilan dakwah. Dalam Al-Quran surat Al-Taubah ayat 71 mengandung sebuah konsep tentang siapa yang disebut dengan pelaku dakwah. Surat Al-Taubah ayat 71 berbunyi seperti ini. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutunuz zakata wa yuti'unallaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yang artinya dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi secara umum ayat ini menyatakan bahwa menjadi kewajiban bagi seluruh orang Islam, laki-laki ataupun perempuan, secara bersama-sama menyeru kepada kebaikan, melarang kemungkaran, mendirikan sholat, membayar zakat, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Berdasar ayat ini pula, sebenarnya setiap pribadi orang Islam merupakan juru dakwah dengan tugas menyebarluaskan ajaran Islam. Meski demikian, sebagaimana bidang lain, dibutuhkanlah orang-orang khusus yang memenuhi kompetensi tertentu dalam melaksanakan dakwah. Al-Quran dalam hal ini menyebutkan bahwa hendaklah ada dari kalanganmu, dalam tanda kutip, segolongan umat, yang bertugas untuk melaksanakan dakwah. Dakwah tidak dapat dilaksanakan oleh seseorang tanpa memiliki motivasi dan sikap yang berkaitan dengan aktivitas dakwah. Dakwah Islam secara profesional dapat dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki syarat-syarat tertentu. Syed Qutb dalam menafsirkan Al-Quran surat Al-Taubah ayat 122 berpandangan bahwa orang mukmin tidak boleh semuanya berjuang mengangkat senjata, tetapi perlu di antara mereka ada yang mendalami masalah-masalah lain dalam spesialisasi dan bidang tertentu seperti ekonomi, politik, akidah, dan lain sebagainya. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 mempunyai arti seperti ini. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam ilmu pengetahuan mereka tentang agama,
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi motivasi berdakwah yang dibangun dengan ilmu pengetahuan bergerak memberi peringatan atau dakwah kepada masyarakat. Ayat Al-Quran di atas menegaskan bahwa dakwah pada hakikatnya berisi kegiatan transformasi ajaran Islam kepada umat manusia adalah kegiatan yang membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki standar, persyaratan, dan norma tertentu. Pengetahuan metodologis dijadikan rujukan dan sekaligus dengan sendirinya menjadi norma yang membatasi setiap individu yang akan melaksanakan dakwah kepada masyarakat. Berkaitan dengan itu, maka perlu motivasi berdakwah yang dilaksanakan seseorang pelaku dakwah atau seorang dai. Motivasi dakwah menjadi nilai sekaligus pedoman bagi juru dakwah. Motivasi dakwah dapat digali dari Al-Quran itu sendiri. Antara lain yang pertama yaitu motivasi ikhlas karena Allah. Sebagaimana ibadah-ibadah lain, bahwa dakwah berhukum wajib. Kewajiban tersebut melekat pada setiap pribadi orang Islam yang dalam pelaksanaannya memerlukan norma tertentu. Makna ikhlas di sini adalah semata-mata melaksanakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti mencari kedudukan, kemuliaan, dan kekayaan, keikhlasan menjadi dasar diterimanya seluruh ibadah manusia, tidak terkecuali dakwah. Motivasi yang kedua yaitu tidak berharap balasan atau sanjungan dari manusia lain. Pelaku dakwah atau seorang dai menjalankan tugasnya semata-mata berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap balasan pahala dari manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Syura ayat 127, berdasar ayat tersebut, pelaku dakwah tidak mudah putus asa jika menemukan fakta tujuan dakwahnya belum tercapai secara maksimal. Mentransformasikan ajaran Islam butuh totalitas dan motivasi yang tinggi pelaku dakwah. Motivasi yang ketiga adalah melaksanakan kewajiban dakwah sebagai perintah dan takut ancaman dari Allah tidak menjalankan dakwah. Pelaku dakwah harus memposisikan dakwah sebagai tugas yang dilaksanakan berdasarkan atas perintah Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, ketentuan Allah dan Rasul menjadi satu-satunya dasar rujukan dalam mengambil setiap tindakan. Hal tersebut sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Oleh karena secara sosio-religio, dakwah sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Maka pelaku dakwah harus memiliki motivasi dakwah Islam yang dapat melahirkan keadaan masyarakat yang khair al-ummah. Sebuah keadaan yang dituju sebagai sasaran dakwah. Oleh karena motivasi melaksanakan dakwah didasari oleh sikap melaksanakan perintah dan takut akan ancaman dari Allah. Motivasi seperti ini penting dimiliki pendakwah dalam menjalankan aktivitas dakwah dan kewajibannya. Di samping motivasi dalam melaksanakan tugas, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki agar dakwahnya berlangsung secara maksimal. Sesuai dengan konteks dakwah, idealnya dai adalah orang mukim yang menjadikan Islam sebagai agama, Al-Quran sebagai pedoman, dan Nabi Muhammad sebagai pemimpin atau sawuri tauladannya, dan menyampaikan Islam yang berisi akidah, syariah, akhlak kepada seluruh manusia. Penjelasan ini menggambarkan juru dakwah yang ideal ialah memiliki pengetahuan tentang Islam, dan yang lebih penting adalah penghayatan atau pengamalan Islam dalam kehidupannya secara nyata. Dan kata lain, sekalipun seseorang mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luas, tapi jika belum mengamalkan ajaran Islam, maka ia belum memenuhi syarat sebagai seorang pendakwah. Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa pelaku dakwah harus memiliki pemahaman Islam yang mendalam, iman yang kokoh, serta hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan membacakan dan menjelaskan satu buah hadis yang berhubungan dengan niat motivasi dalam berdakwah. Hadis tersebut adalah hadis riwayat Bukhari nomor 1. Bunyi dari hadis tersebut adalah Hadatsana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala hadatsana Sufyan
Qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala ahbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamata bin Waqashin al-Laisi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila maraqatin yankihuha wa hijratuhu ila mahajara ilaih. Terjemahannya, telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ansari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqas al-Laisi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seseorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Kemudian mufradat daripada hadis tersebut, yang pertama adalah lafal al-a'mal yang berarti amal atau perbuatan. Yang kedua bin niyati, yaitu artinya dengan niat atau sebuah motif. Yang ketiga amriin, yaitu urusan. Yang keempat manawi, artinya apa yang dia niatkan. Yang kelima hijratuhu, yang artinya hijrahnya. Yang keenam dunya atau dunia. Yang ketujuh ila mara'atin, artinya kepada wanita. Dan yang kedelapan yankihuha, artinya yang dinikahinya. Kemudian pesan dari hadis tersebut yang dapat kita ambil adalah niat secara bahasa berarti al-qasad atau sebuah keinginan. Sedangkan niat secara istilah syar'i yang dimaksud adalah berazam mengerjakan sesuatu ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Letak niat sendiri terdapat di dalam hati atau batin. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah, berbeda dengan seseorang yang berniat beramal karena mengejar dunia seperti mengejar wanita. Dalam hadis disebutkan contoh amalannya yaitu hijrah. Ada yang berhijrah karena Allah dan ada yang berhijrah karena mengejar dunia atau mengejar wanita. Kalimat innama a'malu binniyat yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, maksudnya amalan atau perbuatan yang ia niatkan. Sedangkan kalimat wa innama likulli ri'in manawa yang artinya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, ini dilihat dari sudut pandang al-manwi lahu, yaitu kepada siapakah amalan tersebut ditujukan, ikhlas lillahi ta'ala ataukah dengan niat kepada lainnya. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului dengan niat. Adapun jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan seperti amalan dari orang gila ataupun orang yang sedang tertidur. Sedangkan orang yang berakal tidaklah demikian. Setiap beramal pasti sudah dibarengi dengan niat. Para ulama mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Hadis di atas menunjukkan bahwa setiap orang akan diganjar sesuai yang ia niatkan, walaupun realita yang terjadi ternyata menyelisihi yang ia maksudkan. Sama halnya ketika bersedekah, meskipun yang menerima sedekah bukan orang yang berhak, namun jika ia sudah niat bersedekah, insya Allah amalan tersebut akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Tarmiyah menjelaskan, orang yang melakukan sesuatu maka pasti ia telah berniat. Maka
Sungguh ini adalah pembebanan yang mustahil dilakukan. Karena setiap orang yang hendak melakukan suatu amalan yang disyariatkan atau tidak disyariatkan, pasti ilmunya telah mendahuluinya dalam hatinya. Inilah yang namanya niat. Niat itu ada dua macam. Yang pertama, niat pada siapakah ditunjukkan amalan tersebut, atau istilahnya al-ma'mul lahu. Yang kedua yaitu niat amalan. Niat jenis pertama tersebut adalah niat yang ditunjukkan untuk mengharap wajah Allah dan kehidupan di akhirat kelak. Inilah yang dimaksud dengan niat yang ikhlas. Sedangkan niat amalan itu ada dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk membedakan manakah adat atau sebuah kebiasaan, dan untuk membedakan manakah itu ibadah. Misalnya adalah puasa. Puasa berarti meninggalkan makan, minum, dan pembatal lainnya. Namun terkadang seseorang meninggalkan makan dan minum karena kebiasaan, tanpa ada niat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pula maksudnya adalah ibadah. Oleh karena itu, kedua hal ini perlu dibedakan dengan adanya sebuah niat. Fungsi yang kedua yaitu untuk membedakan satu ibadah dan ibadah lainnya. Ada ibadah yang hukumnya fardu ain dan ada yang hukumnya fardu kifayah. Ada yang termasuk rawatib, ada yang niatnya witir, ada yang niatnya sekedar salat sunnah saja atau salat sunnah mutlak. Semuanya ini dibedakan dengan niat. Hijrah itu berarti meninggalkan. Secara istilah, hijrah adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Hijrah itu hukumnya wajib bagi muslim ketika ia tidak mampu menampakkan lagi syiar-syiar agamanya di negeri kafir. Hijrah juga bisa diartikan berpindah dari maksiat kepada ketaatan. Dalam beramal dibutuhkan niat yang ikhlas. Karena dalam hadis disebutkan amalan hijrah yang ikhlas dan amalan hijrah yang tujuannya untuk mengejar dunia. Hijrah pertama terpuji, sedangkan hijrah yang kedua tercela. Itulah tadi penjelasan satu buah hadis yang berkaitan dengan bab motivasi dakwah, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 1 yang isinya tentang niat, yaitu mengerjakan sesuatu harus dibarengi dengan niat, sama halnya dengan berdakwah. Jadi dalam satu bab ini dapat kita simpulkan bahwa pelaku dakwah dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap keteladanan. Oleh karena itu, perlu juga disampaikan di sini sikap moral yang harus dimiliki pendakwah, sebagaimana hal ini dapat digali dari dalam Al-Quran. Sikap moral dan motivasi pelaku tercermin dalam aktivitasnya. Aktivitasnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dibutuhkan sikap keberanian pendakwah dalam menghadapi tantangan agar dapat mencapai sebuah keberhasilan. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat yang menjelaskan hubungan antara keimanan dengan keberanian, di mana keimanan menjadi prasyarat bagi adanya keberanian. Yang kedua yaitu tidak tergoda kekayaan dan kemewahan dunia. Sikap moral pendakwah ini sulit diimplementasikan, terutama memasuki zaman modern dengan sifatnya yang pragmatis. Pragmatisme menjadi gejala umum di zaman modern, di mana manusia disibukkan oleh keinginan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa kendali. Islam adalah agama yang tidak menentang keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan duniawi. Namun yang ditentang oleh Islam adalah sikap hidup manusia yang selalu bergantung terhadap dunia. Yang ketiga yaitu tidak mencari kemuliaan dari manusia atau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pendakwah dalam melaksanakan tugas menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia seharusnya menjauhi sikap mencari popularitas dan ketenaran di hadapan manusia lain. Sebab jika ini terjadi akan menimbulkan sebuah bahaya, bukan saja untuk dirinya, namun juga bisa berpengaruh terhadap ketidakberhasilan dakwah itu sendiri. Yang keempat yaitu konsisten melaksanakan apa yang diucapkan. Baik, itulah tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan, yaitu bab motivasi berdakwah dan satu buah hadis yang ada di dalamnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.